Halo teman-teman properti investor atau teman-teman yang mau jadi cost owner atau bahkan sudah jadi cost owner juga. Ya, kembali berjumpa dengan saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Ya, pada kesempatan kali ini saya mau share berita yang mungkin teman-teman sebenarnya sudah pada tahu ya, tentang ya kita tahu ya salah satu artis ibu kota terkenal, top artis Tukul Arwana itu punya bisnis kos yang sangat besar ya. Kenapa saya bilang besar? Karena punya 200 kamar ya dengan omset 500 juta per bulan. Wow kan? Wow banget ya. Nah, buat kita yang terima 500 juta aja, buat kita itu udah besar banget. Apalagi 500 juta per bulan. Enak banget kan? Begitu dapat 500 juta, belum habis, tahun bulan depan dapat 500 juta lagi ya. Nah, karena sangat menarik, yuk kita bahas yuk apa yang ada di dalam beritanya. Ya, saya sampaikan juga beberapa fakta dari rumah kosnya, seperti di sini nampak ya kos-kosan 200 pintu, kemudian ada di berbagai wilayah dan mencakup ya daerah-daerah seperti Bintaro. Ya, kemudian selain itu juga rumahnya 2 lantai dan ada juga yang 3 lantai, dan ini rumah kosnya berwarna biru muda, mewah dan lainnya ya. Ya, dari fakta-fakta rumah kos milik Tukul Arwana kita bisa belajar dan kita evaluasi bersama-sama, sambil saya juga bisa sampaikan pendapat saya tentang bisnis rumah kos dari Tukul Arwana. Nah, sebelumnya perkenalkan sekali lagi, saya Willy Steven dan saya berkecimpung di dunia properti termasuk manajemen aset properti lebih dari 10 tahun. Saya coba bagikan pengalaman saya, semoga bisa membantu teman-teman semua yang ada di sini. Nah, yang pertama ya tentu aja dari 200 kamar rumah kos milik Tukul Arwana ini sudah jelas ya tidak berada di satu lokasi ya, tetapi ada di beberapa lokasi. Kalau memang punya rumah kos ya dengan jumlah terlalu besar, terlalu banyak kamarnya, ya ini tentu akan menjadi tidak efisien karena memenuhi ya rumah kos contohnya ya 20 kamar dengan 50 kamar atau 100 kamar bahkan lebih, jauh lebih sulit yang jumlahnya banyak, dan tentu operasionalnya pun akan jauh lebih sulit. Jadi memang sebaiknya kalau untuk punya rumah kos ya yang kamarnya banyak banget ya tentunya kita harus bisa sebar di banyak lokasi ya. Tapi untuk mulai punya rumah kos yang kamarnya banyak ya sebenarnya kita juga bisa mulai dulu ya dari sedikit. Tapi juga saya sarankan jangan terlalu sedikit untuk memulai bisnis kos ini ya, jumlah kamarnya jangan terlalu sedikit ya, minimal bisa 20 sampai 30 kamar ya, sehingga di sini kita bisa lebih semangat ya karena income-nya juga lebih berasa ya. Setuju kan? Ya, kemudian ya di sini kalau kita lihat ya dari 200 kamar itu bisa menghasilkan 500 juta rupiah. Ya, ini membuktikan bahwa Pak Tukul ini ya, Tukul Arwana ini ya, selain pinter acting dan pinter host, ternyata juga pinter bisnis kos ya. Ini bisa dinilai bahwa ya berarti pendapatannya juga besar ya, besar untuk ukuran 200 kamar kos. Berarti satu kamarnya saja itu menghasilkan 2,5 juta rupiah rata-rata. Berarti ada yang di bawah itu, ada yang di atas itu ya. Biasanya memang angka 2 sampai 2,5 juta rupiah itu juga menjadi rujukan untuk market yang efektif ya, sehingga kita bisa mendapatkan penghasilan yang sustain ya, karena di sini juga kita tahu ya bahwa di kota-kota besar jumlah kelas menengah itu sangat banyak ya, sangat banyak dan tidak ada habisnya. Jadi bahkan ya tentunya aja ketika seperti Tukul ya, ketika ada anak kos yang mau keluar itu nggak pusing, karena kenapa ya, yang mau masuk juga masih banyak ya. Dengan income sebesar itu ya berarti dipastikan juga bahwa okupansinya pasti tinggi ya, tidak mungkin rendah ya. Jadi bisnis kos ini juga sangat prospek karena biasanya terutama di kota-kota besar itu bisa memberikan okupansi yang tinggi. Okupansi yang tinggi ini tentunya akan memberikan hasil yang selaras ya dengan revenue-nya ya, pendapatannya ya. Tapi kita juga melihat dari sisi sebaliknya ya. Di sisi sebaliknya berita ini tidak memberikan gambaran
gambaran operasional yang dijalankan oleh manajemen kos Tukul Arwana, sehingga kita tidak tahu persis ya apakah Tukul Arwana masih terlibat untuk menangani atau tidak. Tapi tentunya ya kalau Tukul Arwana masih sering muncul di televisi, dan kemarin juga ada sedikit kabar nggak mengembirakan ya bahwa Tukul Arwana sempat sakit juga, ya tentunya harusnya kalau bisnis kos ini berjalan ya berarti ini memberikan gambaran operasionalnya tetap berjalan dengan lancar. Dan selain itu juga karena tidak ada gambaran operasional, kita juga tidak tahu berapa besarnya pengeluaran dari operasional rumah kosnya itu tersebut ya. Nah, ini penting buat kita mengetahui pengeluaran dari bisnis kosnya, karena kita nggak bisa cuma sekedar wah yang penting income-nya besar ya kan, tapi kalau bocornya banyak, contoh misalnya hasilnya besar seperti Tukul bisa 500 juta tapi pengeluarannya lebih dari 50%, wah pasti ada yang nggak benar dalam operasionalnya ya, seperti itu. Nah, itu harus dilakukan evaluasi. Buat kami ya tentu aja ketika kita menangani rumah kos ya kita biasanya memiliki rujukan untuk pengeluaran dari rumah kos yang efisien itu maksimal bisa di 35%-an, atau bahkan ada juga beberapa rumah kos yang kita kelola itu bisa hanya mencapai 30% rasio pengeluarannya. Tentunya ini sangat membantu kita juga ya dalam memberikan hasil yang terbaik buat pemilik rumah kosnya. Dan ini juga menjadi rujukan keberhasilan dari bisnis kos itu sendiri ketika kita bisa mendapatkan ya return yang maksimal. Ya, saya juga tidak lupa memberikan tips tambahan buat kamu yang ingin memulai bisnis kos ini, tetapi dengan kredit, yang mengajukan pinjaman kredit, karena kita semua tahu ya bisnis kos ini kan sangat menjanjikan dan tentu aja hasilnya nyata ya, hasilnya nyata. Dan ya kita bangun rumah kos itu berdasarkan apa yang kita lihat dan kita sudah pelajari. Contoh, kita bangun di salah satu lokasi di Jakarta, kita semua sama-sama tahu bahwa di Jakarta itu memang populasinya padat ya, dan kemudian juga penduduk kelas menengahnya itu banyak, sehingga kita nilai bahwa bisnis ini prospek. Kenapa menarik untuk memulai ini dengan kredit? Karena ketika kita melakukan pinjaman, kita tidak membayar cicilan kreditnya dengan usaha kita sendiri, tentunya dengan hasil uang sewanya, sehingga ketika kreditnya lunas, maka seluruh penghasilan dari kosnya itu akan menjadi milik kita sepenuhnya. Tapi tentu aja dengan modal awal yang lebih minim ya, tanpa kita mengeluarkan modal lebih besar, dan juga tanpa kita perlu menunda lebih lama sehingga kita bisa mulai secepatnya. Nah, kita sampai pada kesimpulan akhir. Jadi kalau kita dari awal kita sudah menyimak ya bahwa bisnis kos ini menjanjikan ya, dengan contoh Tukul Arwana sangat sukses, sangat berhasil dan punya bisnis kos dengan omset yang sangat wah ya, kita harus melihat dari sisi lainnya juga, bahwa tentu saja keberhasilan itu berkat perencanaan yang sangat jelas ya, sangat kuat ya, dan tentunya dengan perhitungan yang matang, sehingga ya Tukul Arwana bisa membangun kerajaan bisnis kosnya dengan sangat berhasil. Tentunya kita semua kalau ingin berhasil seperti Tukul Arwana, kita juga harus mengikuti jejak yang sama ya. Kita mulai dari perencanaan yang matang, kemudian tentu saja kita juga harus cermat untuk mengamati market yang ada ya. Oke, sekian dari saya pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like dan subscribe juga ya channel ini. Jangan lupa juga share kepada teman-teman kamu jika kamu merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada kesempatan video saya berikutnya. Terima kasih dan bye-bye.